Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan pendidikan Pancasila, pertemuan terakhir ke-14. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana konstruksi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari Pancasila. Baik, pertama kita akan mulai dulu dari ontologi ya. Jadi pengertian ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang yang ada, segala sesuatu yang ada, baik itu ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, maupun ada dalam kemungkinan. Nah, ontologi ini membahas juga tentang segala sesuatu yang berada di balik benda fisik. Jadi bukan hanya apa yang terlihat, tapi juga apa yang di balik yang terlihat tersebut. Nah, ontologi membahas tentang apa yang menjadi dasar-dasar rasional dari kenyataan. Nah, karena itulah maka kajian ontologis ini sangat luas. Jadi mencakup segala sesuatu yang ada. Nah, berikutnya adalah epistemologis. Epistemologis ya berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos, pengetahuan. Sementara logos berarti teori. Nah, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat atau esensi dari pengetahuan, meliputi sumbernya dari mana, kemudian kebenarannya, bagaimana kebenaran pengetahuan, dan watak pengetahuan seperti apa. Nah, objek kajiannya adalah pengetahuan, ya. Jadi mencari kemudian esensi atau hakikat dari pengetahuan. Nah, berikutnya adalah aksiologi. Aksiologi ini hampir sama dengan etika, hanya aksiologi lebih berfokus pada nilai, bukan pada prakteknya, bukan pada tindakan. Jadi etika juga membahas tentang nilai baik dan buruk, tapi etika berfokus pada tindakan. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi artinya secara literally atau harfiah adalah teori tentang nilai. Nah, sekiranya kemudian bagaimana kemudian kita melihat ya landasan ontologis dari Pancasila. Jadi Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia ya, yang berasal dari yang ada ya, dulunya ada dalam kemungkinan ya, ada dalam pikiran bangsa Indonesia, ada dalam cita-cita ya, kemudian kita materialkan, kita praktekkan, kita implementasikan menjadi kenyataan, yaitu pada pengesahannya tanggal 18 Agustus tahun 45, dan sebelumnya dirumuskan dulu dalam BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, itu kemudian di forum itulah para pendiri negara kita menggali apa yang sudah dipraktekkan oleh leluhur kita, ya, moyang bangsa Indonesia ya, pada zaman dahulu kala. Nah, landasan ontologis Pancasila adalah esensi mutlak manusia. Jadi antropologi metafisik di sini ya. Jadi hakikat manusia adalah berdasarkan perspektif Pancasila adalah monopluralis. Jadi manusia Pancasila bukan hanya manusia yang berpegang pada satu nilai saja, melainkan pada 5 nilai. Karena kelima nilai tersebut tidak terpisahkan. Manusia yang berketuhanan ya, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan ya, yang percaya pada Tuhan, yang humanis, kemudian nasionalis, demokratis, dan ingin mewujudkan social justice. Baik, kita lanjutkan landasan epistemologis. Nah, bagaimana kemudian landasan epistemologis ini? Nah, untuk memahami bagaimana perspektif epistemologis ya bekerja, implementasinya seperti apa. Nah, jadi Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat ya, yang dijadikan juga sebagai sistem pengetahuan yang menjadi tolak ukur atau patokan bangsa Indonesia untuk melihat kenyataan dan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi misalnya ketika menemukan persoalan terkait konflik ya, konflik antar suku bangsa di Indonesia, maka solusinya harus digali, harus dicari lagi dalam Pancasila. Bagaimana menyelesaikan situasi konflik, yaitu dengan pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat sila keempat seperti itu. Nah, itulah implementasi dari landasan epistemologis Pancasila. Nah, berikutnya adalah landasan aksiologis Pancasila. Bagaimanakah ini? Nah, dari sudut pandang aksiologis, maka Pancasila merupakan sebuah sistem nilai tentang apa yang baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan juga ada hak dan kewajiban ya, sebagai jika kita mencoba memahami berbagai nilai dalam berbagai sila Pancasila, maka kita akan menemukan beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hubungan vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan atau pencipta, hubungan horizontal yang meliputi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan vertikal mencakup bagaimana manusia menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan dari Tuhan. Nah, terakhir adalah hubungan alamiah yang meliputi kewajiban manusia dalam melestarikan alam. Jadi jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia merusak alam. Jangan sampai. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kemudian ya konstruksi ontologis, epistemologis dan aksiologis Pancasila. Yang paling utama adalah setelah kita melihat berbagai peristiwa dan kemudian berbagai tahapan-tahapan dan kemudian bagaimana sejarah dari Pancasila ya, dari satu semester ini, maka yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan Pancasila ini menjadi sebuah ideologi yang komplit dan lengkap dan ideal, yaitu dengan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebuah ideologi akan mendapat pengakuan ya, oleh dunia jika bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja untuk hari ini ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti mungkin bisa langsung WhatsApp saya, atau mungkin jika ada kesempatan untuk Zoom meeting kita bisa jawab di sana. Atau jadi persilakan untuk komen juga ya di di video ini kan ada bagian komennya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang.